Judul buku ini yaitu Keterampilan Membaca Teman-teman yang ditulis oleh Dr. Elvi Susanti, MPD. Buku ini terbit pada tahun 2022 dan buku ini terdiri dari 12 bab dan 185 halaman. Nah, buku ini merupakan buku ketiga dari seri Keterampilan Berbahasa Teman-teman. Buku ini diterbitkan di Bogor oleh penerbit InMedia. Buku ini berisi tentang bagaimana cara membaca dengan baik. Tak cuma itu, membaca dengan memahami apa yang ada dalam isi bacaan tersebut, teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh temanku lainnya. Setelah kami analisis bersama, terdapat detail-detail penting dalam buku Keterampilan Membaca oleh Dr. Elvi Susanti, MPD ini. Detail-detail penting tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada definisi membaca. Dalam buku ini disebutkan bahwa membaca adalah proses penyerapan ide, informasi, dan pemahaman dari teks tertulis yang melibatkan aspek visual, aspek berpikir, aspek psikolinguistik, dan metakognitif. Yang kedua, ada manfaat membaca. Dalam buku ini disebutkan bahwa dengan membaca, kita dapat merangsang otak, dapat menumbuhkan daya cipta, dapat memperluas kosakata, dapat meningkatkan pemahaman, dan juga dapat memberikan wawasan baru untuk kita. Untuk selanjutnya, yang ketiga, dalam buku ini disebutkan bahwa rendahnya literasi di Indonesia berdasarkan survei PISA 2019, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Selain itu, UNESCO juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua terbawah dalam tingkat literasi. Untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu aspek membaca. Dalam buku ini disebutkan bahwa aspek membaca yaitu melibatkan aspek sensori, aspek perseptual, sekuensial, asosiasi, aspek pengalaman, aspek berpikir, aspek belajar, dan juga aspek afektif. Ada 8. Yang pertama yaitu aspek sensori, adalah kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua, ada aspek perseptual, adalah kemampuan untuk menginterpretasi sebagai simbol atau kata dalam bacaan. Yang ketiga adalah aspek sekuensial, adalah kemampuan di mana mengikuti pola-pola urutan, logika, dan gramatikal teks. Yang keempat yaitu aspek asosiasi, adalah kemampuan untuk mengenal hubungan antara simbol dan bunyi dan antara kata dan kata. Yang kelima yaitu aspek pengalaman, kemampuan untuk menghubungkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dimiliki setelah membaca. Yang keenam yaitu aspek berpikir, adalah kemampuan untuk membuat interferensi dan evaluasi setelah membaca bacaan yang telah dibaca. Yang ketujuh yaitu aspek belajar, adalah kemampuan untuk mengingat dan menghubungkan dengan gagasan dan fakta yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu aspek afektif, adalah kemampuan minat pembaca yang berpengaruh terhadap keinginan pembaca. Untuk selanjutnya adalah ada detail penting. Yang kelima, tahap perkembangan membaca. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa perkembangan membaca anak berlangsung dari tahap sensori motorik hingga tahap operasi formal. Selain itu, ada 6 tahap membaca menurut Charles dan beberapa teori lain yang menjelaskan tahap perkembangan membaca pada anak. Jadi dalam buku ini sudah tertera lengkap. Untuk detail penting selanjutnya yang keenam yaitu ada kebiasaan buruk dan baik dalam membaca.
Dalam buku ini disebutkan bahwa kebiasaan buruk dalam membaca itu meliputi membaca sambil menyuarakan. Yang kedua yaitu membaca sambil menunjuk dengan jari atau membaca terlalu cepat tanpa pemahaman. Selanjutnya ada kebiasaan baik dalam membaca, yaitu mencakup membaca dengan konsentrasi, mencatat, dan memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Detail penting selanjutnya yang ketujuh disebutkan bahwa metode dan strategi membaca dalam buku ini lengkap yang membahas pertama yaitu metode seperti SQ3R, SAS, metode PQ3R, dan teori skema yang membantu meningkatkan keterampilan membaca kita. Detail penting selanjutnya disebutkan jenis-jenis membaca, antara lain ada membaca nyaring, membaca dalam hati secara ekstensif maupun intensif. Selanjutnya ada membaca cepat, membaca kritis, membaca kreatif, dan juga membaca untuk studi. Jadi teman-teman, setelah kami baca dan kami pahami keseluruhan isi buku ini, kami dapat menginterpretasikannya dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama dan yang paling utama yaitu membaca sebagai kunci dari kemajuan. Mengapa demikian? Karena membaca adalah kegiatan penting untuk pengembangan diri dan juga masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, rendahnya tingkat literasi menjadi tantangan yang cukup besar. Masalah ini menunjukkan perlunya upaya kolektif untuk meningkatkan akses terhadap bahan bacaan, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang kedua, yaitu strategi literasi untuk perubahan. Maksudnya adalah implementasi metode membaca seperti metode SQ3R dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan kemampuan membaca masyarakat. Pemerintah dan juga pendidik harus memprioritaskan penerapan metode ini dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yaitu membaca sebagai kebiasaan yang berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena pentingnya menanamkan kebiasaan membaca sejak dini sangat perlu ditekankan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari pihak keluarga, sekolah, dan juga komunitas dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari pembaca. Yang keempat yaitu membangun generasi kritis dan kreatif. Maksudnya adalah membaca tidak hanya sekedar memahami teks, tetapi membaca juga melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Pendidikan membaca harus diarahkan untuk menghasilkan individu yang mampu mengevaluasi dan menciptakan solusi baru dari informasi yang telah diperoleh. Yang kelima yaitu transformasi literasi di era digital. Berdasarkan data yang ada, rendahnya minat baca di Indonesia harus disiasati dengan pendekatan digital, seperti menyediakan buku elektronik, akses perpustakaan digital, dan program literasi berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda pada saat ini. Tujuan dari penulis buku, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman tentang membaca. Penulis ingin memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengertian pembaca sebagai keterampilan yang kompleks, manfaat membaca dalam pengembangan intelektual, emosional, dan sosial, dan juga pentingnya membaca dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Yang kedua yaitu menyediakan panduan untuk mengembangkan keterampilan membaca. Buku ini dirancang untuk memberikan strategi praktis dalam membaca seperti metode SQ3R, PQ3R, dan teori skema. Mengajarkan berbagai jenis membaca seperti membaca nyaring, dalam hati, membaca kritis, dan kreatif. Disesuaikan dengan kebutuhan sang pembaca. Kemudian membantu pembaca meningkatkan kecepatan, pemahaman, dan efisien membaca. Yang ketiga yaitu menyoroti rendahnya literasi di Indonesia. Penulis juga mengangkat masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia berdasarkan data internasional UNESCO dan PISA.
Buku ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca dan mendorong perubahan budaya membaca, terutama di kalangan anak-anak dan pelajar. Kemudian memberikan solusi untuk meningkatkan minat baca. Penulis juga memberikan solusi agar para pembaca yang sebelumnya minatnya masih kosong menjadi meningkat. Kemudian juga menyediakan referensi bagi akademis dan pendidik. Buku ini ditujukan sebagai bahan ajar atau referensi bagi pendidik, peneliti, dan mahasiswa dalam mempelajari keterampilan membaca. Penulis juga mengedepankan studi kasus dan teori akademik yang relevan untuk mendukung tujuan pendidikan. Kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya membaca dalam kehidupan. Dalam buku ini juga menyadarkan para pembaca bahwa membaca itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi tujuan utama penulis adalah membangun kesadaran dan keterampilan membaca melalui pendekatan yang komprehensif sehingga masyarakat, terutama generasi muda, dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka secara signifikan. Buku ini adalah kontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan berwawasan luas. Kemudian, akuratkah buku tersebut? Ya, buku itu dinilai sangat akurat karena beberapa alasan, yaitu kredibilitas penulis. Dokumen ini ditulis oleh Dr. Elvi Susanti, seorang akademis yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang bahasa. Gelar dokter menunjukkan kualifikasi akademik yang relevan sehingga dapat dianggap kredibel dalam bidang keterampilan membaca. Yang kedua yaitu penerbit. Dokumen ini diterbitkan oleh penerbit Inmedia, anggota IKAPI, yaitu Ikatan Penerbit Indonesia. Anggota IKAPI umumnya mengikuti standar penerbitan profesional yang mendukung kepercayaan pada dokumen ini. Yang ketiga yaitu berdasarkan rujukan sumber. Dokumen ini mengutip sumber-sumber referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Survei PISA, kemudian penelitian dari lembaga kredibel seperti UNESCO. Kutipan dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan data yang relevan dan bersumber dari institusi yang memiliki otoritas di bidang literasi. Yang keempat yaitu metodologi dan isi. Konten dalam dokumen mengacu pada teori-teori yang dikenal luas seperti teori perkembangan Piaget, metode membaca seperti SQ3R dan PQ3R, data statistik dari lembaga internasional seperti UNESCO. Penulis juga mencantumkan berbagai metode dan tahapan membaca berdasarkan penelitian yang telah diterbitkan sehingga memberikan dasar akademis yang kuat. Yang kelima yaitu dokumen ini diterbitkan pada tahun 2022, menjadikan cukup relevan dan teknik dalam konteks literasi dan pendidikan. Jadi dokumen ini dapat dipercaya dan cukup akurat karena ditulis oleh ahli di bidangnya dengan dukungan akademik yang jelas. Diterbitkan oleh penerbit yang terdaftar di IKAPI, menggunakan referensi dari institusi kredibel seperti UNESCO, menyajikan data dan teori yang konsisten dengan standar literasi internasional. Namun, untuk memastikan keakuratan sepenuhnya, pembaca disarankan untuk memverifikasi data statistik yang disebutkan seperti hasil survei literasi melalui situs resmi UNESCO atau lembaga terkait. Setelah membaca buku Keterampilan Membaca karya Dr. Elvi Susanti, kami melihat terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu 1. Penyajian materi yang komprehensif. Buku ini menyajikan materi secara lengkap untuk pemahaman yang menyeluruh. Kemudian yang kedua, relevansi akademik dan praktis. Buku ini berguna untuk keperluan akademis dan praktik sehari-hari. Yang ketiga, fokus pada tantangan literasi di Indonesia. Jadi buku ini membahas masalah literasi yang dihadapi Indonesia. Yang keempat, gaya bahasa yang mudah dipahami. Jadi penulis menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kelima, menggunakan sumber referensi yang kredibel. Buku ini didukung oleh sumber-sumber yang terpercaya. Kami juga melihat beberapa kekurangan dalam buku ini. Yang pertama, terbatasnya penyesuaian untuk era digital. Buku ini kurang membahas cara mengadaptasi keterampilan baca di dunia digital saat ini. Kemudian yang kedua, kurangnya studi kasus lokal yang mendalam. Buku ini tidak menyediakan cukup contoh-contoh dari situasi di Indonesia yang bisa membantu pemahaman.
Kemudian yang ketiga, keterbatasan visualisasi dan ilustrasi. Buku ini kurang banyak gambar atau ilustrasi yang bisa membuat materi lebih menarik. Kemudian yang keempat, pendekatan umum tanpa modul khusus. Buku ini menggunakan pendekatan yang umum dan tidak memiliki modul khusus untuk topik tertentu. Kemudian yang kelima, kurangnya penekanan pada evaluasi keterampilan membaca. Buku ini tidak cukup menekankan pentingnya mengukur kemampuan membaca. Jadi kesimpulannya, buku keterampilan membaca karya Dr. Elvi Susanti adalah sumber referensi yang komprehensif dan relevan dalam membahas berbagai aspek keterampilan membaca, termasuk teori, strategi, dan tantangan literasi di Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat untuk para pendidik, mahasiswa, ataupun peneliti. Secara keseluruhan, buku ini tetap relevan dan memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan budaya literasi di Indonesia.